Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Walaupun keadaannya tidak seperti apa yang kita katakan, luar biasa. Kenapa? Karena kita masih banyak masalah. Tetapi kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Satu kesempatan yang indah, sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah, kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Ini kesempatan yang luar biasa. Karena tidak semua orang bisa menikmati seperti kita. Bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bahkan menerima firman Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak bisa menikmati seperti kita. Sebab itu kita harus mengucap syukur. Amin. Karena ini kesempatan yang luar biasa. Karena ibadah kita ini ibadah luar biasa Bapak Ibu saudara. Bukan ibadah yang biasa-biasa. Karena ibadah kita ini mengandung janji untuk hidup di dunia ini dan untuk hidup nanti di surga. Ini satu kesempatan yang luar biasa. Sebab itu kita pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Supaya jangan sampai terbuang sia-sia. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara. Tema kita ini di akhir bulan November ya. Tidak terasa kita memasuki minggu terakhir bulan November. Dan kita akan meninggalkan bulan November, kita akan memasuki bulan Desember. Ya, ini temanya evaluasi diri untuk menuju ke masa yang lebih baik, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, evaluasi diri ini pada saat ini memang penting. Apalagi menjelang akhir tahun ini ya, kita harus evaluasi diri kita. Bukan cuma orang-orang yang beribadah, tetapi orang-orang pengusaha ini semua sekarang sedang mengevaluasi diri. Bagaimana pekerjaan selama 1 tahun ini. Apa yang sudah dikerjakan ini sudah ada kemajuan, progresnya gimana, ini semua dievaluasi Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita diberikan kesempatan untuk mengevaluasi diri kita, bagaimana hidup kita selama 1 tahun ini. Apakah hidup kita ini sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah memuliakan Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah menjadi berkat? Apakah hidup kita ini sudah berdampak bagi sesama kita? Ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita harus mengevaluasi diri. Kita harus duduk tenang, diam untuk mengingat selama setahun ini apa yang telah kita lakukan. Seringkali kita lupa. Karena kita tidak menenangkan diri kita. Kalau kita mau mengevaluasi diri kita, caranya cuma satu. Kita harus duduk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya, di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Tetapi kamu tidak mau melakukan ini. Ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Kita mengevaluasi diri, kita harus melihat apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini. Perbuatan-perbuatan kita ini apakah sudah menjadi berkat? Apakah hidup kita ini sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah menyenangkan sesama kita? Apakah hidup kita ini sudah berdampak kepada orang-orang di sekitar kita? Ini yang perlu kita evaluasi diri Bapak Ibu Saudara. Kita harus merenungkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana supaya dia itu meninggalkan kesibukannya. Karena Tuhan Yesus waktu di dalam dunia ini dia banyak sekali pelayanannya. Dan dia caranya bagaimana untuk menenangkan diri. Dia naik ke puncak gunung seorang diri. Dia menenangkan diri untuk apa? Berdoa. Berdoa ini menunjukkan apa? Mengevaluasi diri. Apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini. Kita harus duduk diam di
di bawah kaki Tuhan. Kita merenungkan apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini. Apakah hidup kita ini sudah berguna? Apakah hidup kita ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Selama 1 tahun perjalanan ini kita harus selalu terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kalau tidak Bapak Ibu Saudara, maka kita akan ketinggalan. Kita akan terlewati dengan masa-masa yang akan datang. Sebab itu kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita untuk menyambut tahun yang akan datang, tahun yang baru. Kita harus mengevaluasi diri kita dengan sebaik-baiknya apa yang telah kita lakukan. Para pengusaha juga akhir-akhir bulan ini mereka mengevaluasi, menghitung bagaimana pekerjaan dia selama 1 tahun. Apakah pekerjaan ini menguntungkan atau berhasil? Apakah rugi? Terus di mana letak kerugiannya, kesalahannya apa? Ini harus dievaluasi. Apakah mungkin cara kerjanya kurang semangat atau mungkin cara pemasarannya kurang rajin atau kurang ada gebrakan-gebrakan. Ini pengusaha-pengusaha itu sekarang semua mengevaluasi diri. Selama 1 tahun ini apa yang telah kita kerjakan dan apa yang telah kita hasilkan. Ya, setelah mengevaluasi diri pasti ada namanya tutup buku. Tutup buku hitungan. Apakah keuntungan kita tahun ini itu memenuhi target? Ini kalau pengusaha. Ya, dihitung selama 1 tahun ini pekerjaan kita ini sudah untung berapa? Tahun dahulu mungkin berapa 50%. Tahun ini kok bisa turun? Keuntungannya kok turun tinggal 30%. Apa? Kesalahan apa yang kita lakukan? Mungkin ada kebocoran-kebocoran dari keuangan kita. Ini perlu dievaluasi. Bukan cuma pekerjaan-pekerjaan yang kita hadapi di kantor maupun di perusahaan-perusahaan, tetapi hidup kita ini perlu terus dievaluasi. Amin. Hidup kita harus terus dievaluasi apa yang kurang dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lupa. Ya, mungkin minggu lalu kita pernah menyakiti pasangan kita. Mungkin kita pernah menyakiti anak kita, orang tua kita. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Yaitu ketika kita waktu duduk berdiam diri. Kita merenungkan apa yang kita lakukan. Saya seringkali ketika sebelum saya tidur, saya mesti merenungkan. Setelah saya doa merenungkan sepanjang hari ini apa yang saya telah lakukan. Apakah hidup saya sepanjang hari ini sudah menyenangkan orang-orang di sekitar kita, menyenangkan pasangan saya, menyenangkan anak-anak saya. Atau hidup saya hari ini menyakiti orang-orang di sekitar kita. Ini kita perlu mengevaluasi diri. Karena kalau kita tidak pernah mengevaluasi diri, kita merasa bahwa diri kita ini paling benar. Kita ini, tidak ada salahnya, aku benar tok pokoknya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengevaluasi diri kita, kita tahu. Oh ternyata hari ini aku menyakiti pasangan saya, menyakiti hati anak saya. Ya, ini perlu kita benahi Bapak Ibu Saudara. Kita perlu benahi supaya jangan sampai kita mengulangi lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-18, saya bacakan firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, kita diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup dan kita diberikan kesempatan untuk waktu supaya kita ini mengevaluasi apa yang telah kita perbuat. Apakah hidup kita ini sudah berguna, berdampak? Apakah hidup kita ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, kalau hidup kita ini tidak berdampak dan tidak berguna, apalagi tidak menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan hidup ini sia-sia, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan itu yang mempunyai dampak positif, dampak yang membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya,
Dikatakan sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus mempunyai pikiran yang positif. Jangan ada pikiran yang sia-sia. Pikiran yang tidak berguna itu harus kita buang. Jangan kita mempunyai pikiran selalu negatif kepada orang-orang di sekitar kita. Ini pikiran yang sia-sia. Seringkali ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali ketika kita bertemu dengan orang-orang teman-teman kita punya pikiran yang negatif. Ya, kita curiga, kita mungkin menjaga jarak, sehingga apa terjadi pergesekan-pergesekan yang tidak perlu mestinya itu terjadi. Sebab itu harus kita buang. Pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak benar itu harus kita buang. Kita harus mempunyai hati yang positif. Ya, kita melihat bahwa orang semua itu baik. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, anggaplah semua orang itu lebih daripada kita. Jangan menganggap kita ini lebih pandai daripada mereka. Tetapi biarlah kita menganggap diri kita ini bodoh. Lebih bodoh dari mereka. Kita menganggap orang lain itu lebih pandai, lebih mampu. Ketika orang itu bisa menempatkan dirinya, maka mereka menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Karena mereka tidak perlu direndahkan lagi. Karena mereka sudah ada di tempat yang rendah. Dia tidak perlu pujian lagi, karena dia sudah ada di tempat yang rendah. Dia sudah menerima dengan apa keadaannya seperti yang Tuhan katakan. Dia tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ini yang perlu kita contoh Bapak Ibu. Bagaimana kita mempunyai pikiran yang positif ketika kita bergaul dengan saudara-saudara seiman, dengan teman-teman kita. Kita harus menganggap orang lain itu lebih bijaksana daripada kita. Orang lain itu lebih pandai daripada kita. Dan ketika kita bisa menempatkan hati kita seperti itu, kita akan menjadi orang yang paling berbahagia. Ditempatkan di mana, ditaruhkan di mana kita tidak akan mudah tersinggung. Tidak akan mudah merasa dikucilkan atau merasa dihina, enggak. Karena kita menganggap diri kita ini tidak ada artinya. Tanpa Tuhan kita ini tidak ada artinya. Seperti menganggap Tuhan itu, dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Sebab itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita kejar Bapak Ibu Saudara. Penguasaan diri ini, mengevaluasi diri kita. Supaya kita tahu bagaimana kita akan melangkah untuk hidup yang akan datang ini. Untuk hari-hari berikutnya, tahun-tahun berikutnya ini, kita harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin. Harus lebih baik. Kita tinggalkan perbuatan kita yang lama, mungkin yang tidak benar, yang tidak berkenan. Kita tinggalkan. Kita harus mengambil satu keputusan, kita harus melangkah harus lebih baik. Yang dulu tidak setia, sekarang aku harus setia. Yang dulu malas ketika disuruh melayani, tidak, sekarang aku harus lebih setia melayani Tuhan. Amin. Karena waktu ini begitu singkat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, kita akan ketinggalan. Amin. Waktu ini begitu singkat. Kita harus mengevaluasi diri kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin dulu ketika kita dikasih tugas pelayanan, kita ogah-ogahan. Kita males-malesan. Wah, aku tidak layak, ngain-ngain. Tetapi untuk tahun-tahun yang akan datang, kita harus lebih setia lagi. Amin. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Semua yang lalu yang tidak berguna itu kita tinggalkan. Kita harus melangkah, harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin. Ini yang perlu kita evaluasi Bapak Ibu Saudara. Karena iblis itu selalu menuntut mengingat masa-masa yang lalu. Ingat, iblis itu selalu mengingatkan pada waktu masa-masa yang lalu. Kesalahan kita, kejelekan kita, kejatuhan kita, kerusakan kita mungkin ya pada waktu muda. Ini iblis selalu menuntut. Wah, kamu itu tidak layak melayani. Kamu itu orang apa? Orang rusak kamu itu. Iblis itu kerjaannya cuma menuntut dan menuntut. Dia menuduh dan menuduh kita. Tetapi Tuhan memberikan pengharapan bagi kita. Amin. Tuhan memberikan masa depan bagi kita. Masa depan yang penuh kemenangan. Masa depan yang penuh pengharapan. Ini yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menempatkan diri kita dengan sebaik-baiknya.
di mana kita berada saat ini. Harus jadi berkat. Amin. Jangan jadi batu sandungan. Harus hidup kita ini berdampak. Contohnya apa? Ketika kita datang, maka orang lain itu merasa terberkati. Oh, ketika kehadiran si A ini, Bapak ini datang, wah luar biasa. Di suasana kita, ketika kita mungkin berkumpul, ada satu sukacita, ada damai sejahtera. Ada semangat yang menyala-nyala. Jangan seperti orang ketika kita berkumpul justru, wah, nah Bapak itu lebih baik minggir aja. Iki ngelek perkara nek kumpul ambek wong iki. Jangan. Ada orang seperti itu Bapak Ibu. Karena mungkin terlalu terlalu orang ini terlalu egois dan selalu ingin ditinggikan. Jadi mereka tidak bisa menempatkan diri dan tidak pernah bisa cocok dengan orang-orang sekitarnya. Ya, ketika mereka sedang duduk-duduk semua ada orang si A ini datang, orang-orang pasti meninggalkan mereka. Ojo kumpul ambek wong iki. Nek ngomong ambek wong iki hati-hati, wong iki gak kenean. Lebih baik kita mundur ae bahaya wong iki. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu namanya orang yang tidak bisa menguasai diri. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan, kita mau hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua dan yang ketiga. Saya bacakan. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut apa? Keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup di dalam rupa-rupa hawa nafsu keinginan, kemabukan pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengevaluasi diri kita supaya kita hidup sungguh-sungguh boleh berkenan kepada Tuhan. Karena dikatakan supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita supaya hidup yang kita ada saat ini, yang kita miliki, yang kita lalui ini, jangan hidup menurut keinginan manusia. Karena keinginan manusia itu adalah kebinasaan. Tetapi biarlah kita hidup menurut keinginan roh, yaitu keinginan Tuhan, keinginan Allah. Ini yang Tuhan harapkan bagi setiap kita. Jangan kita hidup menurut keinginan manusia. Ya, keinginan daging. Keinginan daging akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi biarlah kita menurut keinginan Allah. Karena kita akan menuju kepada satu kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus perhatikan hidup kita ini dengan sungguh-sungguh. Dikatakan hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya, sebab itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Perlu Bapak Ibu Saudara ketenangan. Supaya kita ini dapat berdoa. Tanpa ketenangan kita tidak bisa berdoa dengan fokus Bapak Ibu Saudara. Pikiran itu macam-macam kalau hatinya tidak tenang. Tetapi ketika hati kita tenang, kita bisa fokus kepada Tuhan. Kita doa itu bisa menyembah itu rasanya luar biasa. Ketika hati kita tenang. Ya, perlu ketenangan. Supaya hidup kita ini fokus, hati kita ini fokus cuman kepada Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena Bapak Ibu Saudara, banyak orang berdoa, bersama-sama bersekutu berdoa, tetapi Bapak Ibu Saudara, hatinya itu kemana-mana. Kelihatannya orang itu berdoa menyembah, tapi pikirannya ini melayang kemana-mana. Itu bukan saya ini ngomong orang lain, saya juga sempat merasakan seperti itu. Ketok doa menyembah Tuhan, tapi pikirannya kemana-mana. Mikir kerjaan iki mau semari apa enggak dikerjakan ya. Ya, ini anak sing ibu-ibu itu nak mikir, iki komporis dipateni apa enggak ya ngene apa. Apa menenek ketok gluduk. Waduh, jemurannya mau dorong dintas. Ini betul-betul terjadi Bapak Ibu.
Sebab itu orang yang tidak fokus, tidak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, hati ini harus fokus supaya tenang kita bisa berdoa. Kalau hatinya tidak tenang, tidak mungkin kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Banyak orang datang untuk bersekutu ketika datang doa malam atau doa apa ya, persekutuan doa, semua inginnya kelihatannya menyembah Tuhan, kusuk, waduh luar biasa menyembah. Tapi pikirannya yang dindi Bapak Ibu. Pikirannya melayang kemana-mana. Jadi tidak fokus kepada Tuhan. Banyak yang dipikirkan sehingga doanya tidak sampai kepada Tuhan. Karena orang yang sungguh hatinya fokus berdoa kepada Tuhan, mereka akan sampai doanya kepada Tuhan. Amin. Dikatakan supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Karena keinginan manusia ini membinasakan Bapak Ibu. Manusia itu selalu ingin ya yang enak-enak. Kalau yang dikasih tidak enak, tidak mau. Selalu ingin yang enak, yang mengenakkan daging. Ini bahaya. Kalau orang suka membesarkan dagingnya daripada rohnya, dia akan binasa. Karena yang dia tuntut ini selalu keinginan daging. Selalu yang dituntut ini daging. Tetapi kalau roh itu beda Bapak Ibu Saudara. Keinginan roh ini memberikan kita hidup yang kekal. Tetapi keinginan daging adalah keinginan manusia ini membinasakan. Pergunakanlah menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab dikatakan telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dengan rupa-rupa hawa nafsu dan keinginan kemabukan pesta, pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Mungkin hidup kita pada waktu dulu, kita pernah mengalami masa-masa hidup yang gelap. Ya, bukan gelap, lampunya mati, bukan. Gelap ini hidup di dalam kegelapan. Mereka tidak melihat terang karena hidupnya di dalam pesta pora, kemabukan, ya, kenajisan hawa nafsu. Ini hidup yang gelap Bapak Ibu Saudara. Ini seringkali mungkin kita pernah mengalami itu semua. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tinggalkan semua perbuatan daging yang lama itu. Kita mau menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ini firman Tuhan yang mengajar kita. Ya. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita mungkin sudah terlalu banyak waktu. Ya. Kalau saya ini sekarang sudah umur berapa? 67 tahun. Wah, luar biasa, waktunya cukup panjang Bapak. Kalau saya merenungkan dari dulu, apa yang telah saya lakukan, waduh kadang gila nih Bapak Ibu. Kalau kita ingat perbuatan-perbuatan kita yang lama itu, jijik. Ya, waktunya kita saat ini mengevaluasi diri kita. Apa yang lama-lama yang tidak berkenan, kita tinggalkan. Kita buang dari hidup kita. Kita mau memapak hidup yang baru bersama dengan Kristus. Amin. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Ya, 67 tahun itu bukan waktu yang pendek. Banyak sekali perbuatan-perbuatan saya mungkin yang ya menyakiti hati orang, mungkin menyakiti hati Tuhan itu pasti. Tetapi saatnya kita sore hari ini mau mengevaluasi diri kita. Kita tinggalkan segala perbuatan-perbuatan kita yang lalu. Ya, kenakalan kita mungkin ya. Segala pikiran-pikiran kita dulu yang kotor, ya, yang tidak benar kita tinggalkan. Semua kita tinggalkan. Dan kita mau hidup bersama dengan Kristus. Menuju hidup yang lebih baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Kamu telah hidup dengan rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu kok tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Tapi puji Tuhan, ketika kita hidup bersama ya waktu dulu mungkin ya, hidup di dalam pesta pora, kemabukan, kenajisan, tetapi puji Tuhan oleh anugerah kasih kemurahan Tuhan, kita tidak sampai mencemplungkan diri di dalam kubangan dosa itu. Karena apa? Kasih kemurahan Tuhan. Amin. Saya ini bukan orang baik, ya, namanya orang anak muda, dan saya hidup Bapak Ibu Saudara, saya hidup ini di daerah orang-orang nakal, orang-orang rusak ya, daerah Simbo, Sidodadi itu kan orang Madura itu ya. Banyak orang-orang yang jahat, pokoknya orang-orang mabuk. Tapi saya tidak mencemplungkan diri hidup di dalam kubangan dosa mereka. Bukan karena saya kebaik, bukan karena saya kuat, bukan. Tetapi saya dipilih Tuhan. Amin, saya dapat anugerah Tuhan.
untuk Tuhan boleh menyelamatkan saya. Saya tidak pernah berpikir saya bisa jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu saudara. Ya, kalau saya lihat perbuatan saya dulu, waktu gila nih katanya ya. Tidak pernah saya berpikir saya bisa berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak pernah berpikir sampai segitu jauh. Tetapi Tuhan memilih saya untuk saya boleh menjadi hambanya. Yang Tuhan minta apa? Kesetiaan kita. Yang Tuhan minta apa? Kemauan kita untuk mengubah hidup kita. Kita harus mengevaluasi dan kita tinggalkan yang lama itu. Jangan terus digandoli terus Bapak Ibu saudara. Ya, wah enak Pak, aku dulu waktu hidup dalam dosa aku enak, aku bisa berbuat gini, bisa melakukan ini. Semua bisa kita lakukan. Ya, seolah-olah itu menjadi kesukaan kita. Hati-hati. Semua kenajisan itu harus kita buang, harus kita tinggalkan. Amin. Dan kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Segala kedagingan kita, itu harus kita tinggalkan, kita buang. Karena waktu-waktu itu dulu mungkin kita belum pernah mengenal firman Tuhan. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus mengubah cara pandang hidup kita. Kita harus mengubah konsep hidup kita, pikiran kita, harus kita ubah. Supaya hidup kita ini betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena waktu ini begitu singkat. Sangat singkat sekali kalau kita tidak membenahi hidup ini. Dan kita harus mempersiapkan diri kita untuk memapa masa depan kita dengan lebih baik. Kita akan ketinggalan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang terbuang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh. Di dalam mengiring kita kepada Tuhan. Jangan main-main. Amin. Harus lebih setia, harus lebih sungguh-sungguh. Kita harus tinggalkan semua perbuatan-perbuatan kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tinggalkan, kita buang. Mungkin itu yang menjadi kesukaan kita, menjadi hobi kita. Ya, seringkali hobi itu susah untuk ditinggalkan. Pak, aku kadung hobi, Pak. Aku nengak ini gak iso, Pak. Ini kalau ini hobinya tidak berkenan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tinggalkan. Kita harus buang. Kita harus hidup lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kita harus lebih kudus hidup ini daripada tahun-tahun yang lalu. Karena dikatakan firman Tuhan, tanpa kekudusan kamu tidak akan bisa melihat Allah. Jadi kita harus benar-benar hidup kudus. Amin. Supaya kita bisa melihat Allah. Bapak, Ibu, Saudara, satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita masih bisa menerima firman Tuhan. Kita masih bisa mendengar firman Tuhan dan Tuhan menegur setiap kita. Karena bukan kebetulan firman itu disampaikan. Ada maksud-maksud Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ada rencana-rencana Tuhan yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita mengamini firman itu dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Maka rencana Tuhan yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak pernah menyangka kalau saya bisa berdiri di mimbar menyampaikan firman Tuhan. Karena hidup saya dulu, tidak ada artinya Bapak, Ibu, Saudara. Orang yang terbuang, orang yang terhina. Tapi Tuhan mengangkat saya. Bukan karena saya baik, tetapi karena Tuhan cinta saya. Ya, itu luar biasa Bapak, Ibu. Bapak, Ibu, Saudara, sebab itu Bapak, Ibu, Saudara harus lebih sungguh-sungguh memberikan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya supaya masa depan kita harus lebih baik daripada sekarang. Ya, masa depan kita harus lebih setia di dalam mengiring Tuhan, harus lebih sungguh-sungguh. Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus pakai dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Pakai waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya supaya hidup kita ini berguna, berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Biarlah melalui kehidupan kita, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi renungan bagi setiap kita dan mengingatkan kita. Supaya kita meninggalkan tahun yang lama, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, kita masuk di dalam tahun yang baru dengan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih suci, hidup yang lebih kudus dan boleh berkenan kepada Tuhan. Saya mengundang pemain musik.
yang kurindukan. Ya.